Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah fungsi di dalam Excel, di mana fungsi di sini adalah fungsi sebuah pengambilan data. Nah, di dalam Excel terdapat dua jenis pengambilan data, itu dinamakan lookup ya, di mana lookup di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada VLOOKUP dan yang kedua ada HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mengambil data berdasarkan jenis tabel yang vertikal. Sedangkan HLOOKUP mengambil data berdasarkan jenis tabel yang horizontal. Untuk menentukan tabel vertikal dan horizontal, kalian perlu melihat isian di dalam datanya. Sebagai contoh, di sini sudah ada 3 tabel. Tabel yang kuning, yang ini merupakan tabel utama yang perlu kita isi dengan mengambil data dari tabel-tabel yang ada di bawahnya. Tabel yang kedua, perhatikan di sini isian datanya ada ke bawah. Nama, ke bawah, NPM, ke bawah, dan seterusnya. Maka jika datanya ke bawah seperti ini, dia dinamakan sebagai tabel vertikal. Berbeda dengan yang di sampingnya, isian datanya ke samping, maka dia dikatakan sebagai tabel horizontal. Berarti kita tinggal melihat berdasarkan kebutuhan yang ada. Di sini merupakan identitasnya, dan yang bagian sebelah kanan merupakan nilai-nilainya. Oke, yang pertama, di sini ada tabel utama yang perlu kita isi. Nah, sebagai kata kunci, di sana terdapat sebuah kolom nama. Nah, itu menjadi acuannya. Jadi, harus ada sebuah kode, di mana kode tersebut menjadi acuan antara tabel utama, tabel bantu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kolom yang pertama, NPM, di sini kolomnya masih kosong, perlu kita isi dengan mengambil data yang ada di tabel bantu bagian bawah. Oke. Sekarang kita lihat jenis tabelnya. Di sini merupakan tabel vertikal, berarti kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung. Nah, perhatikan di sini terdapat sebuah struktur, ada lookup value, tabel array, call index number, dan range lookup. Untuk lookup value itu berada sebagai kata kunci di dalam tabel utama. Kata kuncinya adalah nama. Ingat ya, kata kunci itu selalu berada di dalam tabel utama, bukan di tabel bantu, bukan juga di tabel yang satunya. Titik koma. Oke, lookup value sudah kita kunci, yaitu ada di bagian nama, C6. Nah, sekarang kita lihat tabel array. Kita akan mengambil data berdasarkan tabel yang mana, tergantung kebutuhan kita, yaitu tabel vertikal. Karena kita akan mengambil data bagian si NPM. Jangan lupa, setelah kita blok seperti ini, memilih isian tabelnya, kita tekan tombol F4 di keyboard. Nanti dia akan muncul sebuah simbol dolar seperti ini, yang menandakan dia mengunci bagian tabel sel tabelnya. Jadi dia ketika nanti akan ditarik ke bawah, jadi akan pindah. Titik koma. Nah, setelah kita memilih tabelnya, kita perlu memilih juga bagian kolomnya. Nama sebagai kolom pertama, NPM kolom kedua, jenis kelamin kolom ketiga, alamat kolom keempat. NPM merupakan kolom kedua. Kita masukkan 2 titik koma. Nah, di sini ada perbedaan true dan false. Nah, true and false di sini menandakan sebuah kebenaran antara datanya. Kalau true, itu ada kemungkinan cocok. Kalau false, saling cocok atau benar-benar cocok. Nah, dalam artian di sini berdasarkan data nama yang tadi dengan data nama yang di bawah itu semuanya cocok, berarti kita gunakan false. Karena jarang sekali di dalam fungsi lookup menggunakan true ya, karena pada dasarnya semuanya pasti gunakan false. Lebih cocok kita gunakan false. Tutup kurung, dan kita lihat hasilnya, enter. Ternyata untuk Abdul, NPM-nya 1002. Betul ya, kita tarik ke bawah. Iya, untuk Lisa 106. Nah, berhubungan jenis kelamin dan alamat sama di bagian VLOOKUP, berarti kita gunakan VLOOKUP juga, karena tabelnya merupakan vertikal. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat untuk membuat sebuah fungsi lookup, di mana di bagian tabel kita perlu definisikan atau kita perlu buat sebuah variabel di dalamnya. Klik kanan, di sini ada define name, di mana define name di sini berfungsi untuk memberikan sebuah variabel di dalam tabelnya. Jadi nanti kita tinggal panggil variabelnya saja. Oke. Nah, di sini untuk pemberian nama tabelnya bebas. Misalkan di sini nama saja gak apa-apa, gak masalah. Kemudian oke. Berarti tabel yang ini bernamakan tabel nama.
Oke, kita akan mengisi jenis kelamin. Konsepnya sama seperti tadi, cuman ada sedikit perbedaan. VLOOKUP, buka kurung, lookup value, ingat masih nama, titik koma. Nah, di sini ada tabel array. Tabel array tadi kan kita memblok bagian tabelnya ya. Nah, sekarang karena kita sudah memberikan nama di dalam nama tabelnya, berarti kita tinggal panggil namanya saja, yaitu nama. Titik koma. Di sini kita masukkan kolom index number, jenis kelamin itu ada di kolom ketiga, maka kita masukkan 3. Yang terakhir, defaultnya adalah 0 atau false, kemudian enter. Lihat, cukup sederhana ya, karena kita sudah memberikan nama di bagian tabel arraynya. Jadi kita tinggal cukup ketikkan nama saja. Enter ke bawah. Oke, Abdul, Jamil, Ahmad laki-laki, Ani dan Lisa merupakan perempuan. Lihat perbedaannya. Di sini kita definisikan secara langsung selnya, berbeda dengan bagian jenis kelamin yang kita definisikan berdasarkan variabel pemberian di dalam nama sebuah tabel. Ada cara lebih cepat juga. Misalkan kita ambil data yang pertama, ini kita copy paste saja. Kita copy. Setelah kita copy, kita simpan di bagian alamat. Kita paste. Nah, tapi jangan langsung di enter dulu, kita lihat kebutuhannya. Alamat itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Maka yang 2 ini kita rubah menjadi 4. Enter ke bawah. Kemudian tarik. Iya, Ahmad merupakan alamatnya di Bogor, untuk Lisa di Palembang. Jadi ada beberapa cara ya untuk membuat sebuah lookup. Yang pertama lookup secara langsung seperti ini, kemudian lookup definisi nama tabelnya. Ini copy paste saja, tinggal ganti bagian kolom index number. Untuk nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, konsepnya sama saja. Kita tinggal masukkan lookup, berbeda dengan VLOOKUP karena nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS berada di bagian horizontal sebuah tabel. Oke, kita masukkan lookup, buka kurung, lookup value-nya itu nama juga. Berarti kita ambil lookup value-nya di bagian tabel utama nama. Yap, kita blok bagiannya, isian datanya saja cukup, tekan tombol F4 di keyboard, nanti dia mengunci. Row index number, dia ada di baris keberapa? Untuk bagian nilai tugas itu 1, 2, berarti dia di baris kedua, titik koma, 0, dan kita tutup. Oke, untuk Abdul nilai tugasnya 80. Tarik ke bawah, yap, kita tinggal copy paste saja, cukup mudah. Copy. Masukkan ke nilai UTS diganti menjadi 3. Enter. Nilai UAS juga kita rubah dari 2 menjadi 4. Iya. Tarik ke bawah, kemudian tarik ke bawah. Jadi di dalam penggunaan lookup di sini kalian cukup mengerjakan satu saja, kemudian kita copy dan kita rubah bagian kolom atau barisnya sesuai kebutuhan data yang ada. Yang kedua, kalian bisa memberikan nama setiap tabel bantunya, tergantung kebutuhan. Itu cara lebih cepat, agar kita nggak perlu mengetik secara banyak-banyak. Jadi di dalam penggunaan lookup di sini nggak hanya di dalam satu dokumen ya, jadi dia bisa mengambil dari dokumen yang lainnya. Itu nggak masalah. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.